Oke, jadi balik lagi channel Fotoku ID bersama aku Leo lagi, dan di konten kali ini aku bakal bahas tentang pertanyaan yang sering banget kalian tanyain di kolom komentar. Dan ini adalah satu pertanyaan yang sering banget kalian tanyain, dan aku sendiri pun dulu juga mengalami hal ini juga. Dan itu mungkin kenapa kan tadi lihat di awal aku banyak rekam tentang kameraku ini. Jadi ini kamera pertamaku yang juga bakal ngejawab pertanyaan kalian yang banyak ini. Kalau kalian penasaran pertanyaannya apa, setelah bumper yang satu ini. Jadi pertanyaan yang sering ditanyain adalah gimana caranya foto bagus pakai kamera murah. Dulu aku mulai fotografi pakai kamera ini. Jadi ini harganya di sekitar 3-4 jutaan di 2018. Bahkan aku beli ini second juga. Dan aku mulai fotografi juga di tahun segituan juga. Sebelumnya bahkan aku pakai pinjam-pinjam juga kamera-kamera temanku juga. Jadi aku mau mulai fotografi dengan kamera yang juga murah. Bisa dibilang ini murah. Karena ya balik lagi nggak ada viewfinder. Terus juga 16 megapiksel. Tapi kalau dibilang kamera murah, apakah bakal jelek? Menurutku nggak juga. Karena kalau kalian lihat di Instagramku, di @leonard_pss, ini aku tunjukin hasilnya kira-kira kayak gini. Semua foto-fotoku itu juga aku hasilkan pakai kamera ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang kamera murah atau mahal, nggak mempengaruhi juga sebenarnya hasil foto. Kalau misal kalian juga, apalagi di dunia digital kayak gini ya, nggak terlalu peduli juga dengan megapiksel yang besar dan lain-lain. Karena semua pasti udah sesuai standar, dan juga pasti udah cukup tajam untuk bisa di-post di digital-digital juga. Bahkan aku sempat juga foto-foto ngejob foto wedding, ngejob foto di event juga pakai kamera ini juga. Jadi di konten kali ini aku bakal bahas tentang apa yang diperluin dalam kamera untuk kita bisa mulai belajar fotografi. Karena banyak banget yang kalian nanyain, kalau kameraku gini masa bisa hasil fotonya bagus, atau gimana hasilin foto yang tajam, atau gimana juga foto ini bisa hasilnya bokeh. Nah, aku bakal bahas semuanya di konten kali ini. Jadi mungkin untuk perbandingan aku kasih tahu dulu spek dari kameraku ini supaya kalian bisa tahu juga kira-kira gimana atau apa yang dibutuhin untuk bisa belajar fotografi. Jadi kamera ini adalah Fujifilm X-M1 dengan 16 megapiksel dan juga sensor APS-C. Kamera ini keluaran 2013 dan juga nggak ada viewfindernya juga. Dan untuk video, kamera ini maksimal adalah Full HD dengan 30 fps. Dulu aku beli ini di harga sekitar 3 atau 4 jutaan dan juga itu udah second juga. Jadi dulu masih harga barunya sekitar kalau nggak salah 5 atau 6 jutaan. Nanti aku taruh di atas, tapi sekarang harganya juga udah 3-4 jutaan dengan barang yang baru. Tapi mungkin aku kurang rekomen untuk beli ini di tahun-tahun ini juga, karena sekarang banyak yang bagus-bagus, yang murah-murah juga dengan spek lebih tinggi. Dan juga dengan mungkin program-program di dalamnya atau mesin-mesin di dalamnya yang lebih bagus juga. Karena kamera ini udah keluaran 2013, jadi ini masih generasi pertama mirrorless, sekitar generasi awal-awal. Jadi aku sebenarnya rekomen beli yang mungkin keluarannya lebih baru lagi supaya kalian nggak terlalu ketinggalan dari mesin-mesinnya dan lain-lain. Nah, jadi sekarang balik ke pertanyaan yang tadi, gimana caranya nentuin kamera atau kamera apa yang paling cocok untuk belajar fotografi, tapi juga hasilnya bisa bagus atau hasilnya bisa lumayan tajam. Sebenarnya kalau aku bilang 16 megapiksel aja udah cukup banget. Apalagi kalau kita sekarang pakai HP ya, mungkin biasanya resolusinya sekitar Full HD atau 1080 x 1920. Ya mungkin juga ada yang sampai AMOLED kayak gitu-gitu, tapi juga sebenarnya kalau kita bisa pakai 16 megapiksel ini aja udah cukup banget sebenarnya. Jadi kalau dibilang gambarnya bakal tajam apa enggak, pastinya kalau dari kamera pasti tajam, karena nggak mungkin sebuah brand kamera bakal nyiptain kamera yang hasilnya pecah-pecah, siapa yang mau beli juga. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan, rentang ISO. Ini rentang ISO-nya dari 200 sampai 6400. Dan sebenarnya kalau udah sampai ribuan, semua kamera dengan sensor APS-C juga kalau udah sampai ribuan sebenarnya rada susah. Tapi mungkin karena ini juga keluaran lebih lama, jadi maksimal 6400. Apalagi udah 6400 itu juga sebenarnya masih bisa di-extend lagi sampai 25600. Tapi masalahnya adalah aku kurang rekomen juga, karena kalau ISO tinggi kayak gitu pasti akan ada noise yang sangat banyak. Nah, jadi sebenarnya ISO, apalagi sekarang semua kamera, apalagi mirrorless ya, pasti sebenarnya semua udah cukup terang. Dan sebenarnya kalau kita bilang APS-C, nggak terlalu beda jauh semuanya. Kalau misal kayak aku yang pakai sekarang ini juga Fujifilm X-T3, itu juga rentang ISO-nya sampai 12800 atau sekitar 25600 dan bisa di-extend sampai 51200 kalau nggak salah. Tapi kalau udah sampai tinggi kayak gitu, sama aja, karena pasti juga akan ada banyak noise juga. Kalian bisa lihat hasilnya kayak gini. Aku pakai itu di ISO yang segitu, aku tunjukin semua tulisannya ya. Jadi sebenarnya ISO udah pasti semua kamera, mau murah mau mahal, ya kalau mirrorless juga pasti udah cukup lah untuk kita bisa belajar fotografi, apalagi bisa hasilin foto yang bagus juga. Jadi sebenarnya aku malah saranin kalian bisa investasi di lensa, karena kalau kalian ganti kamera gimana pun, lensanya juga kalian bisa pakai lensa yang sama. Jadi ya kecuali kalian ganti brand ya. Jadi makanya lebih enak sebenarnya bisa investasi di lensa. Kalian beli yang lensa-lensa fix atau lensa-lensa yang prime lens,
Kayak dulu lensa pertama aku juga pakai lensa kit doang sebenarnya. Kalian lihat hasilnya kayak gini-gini. Ini ya semuanya. Itu juga aku pakai lensa kit. Malah lensa kedua aku yang pertama kali aku beli pakai uang sendiri dan hasil dari fotografi adalah lensa 7 Artisan yang 55mm kalau nggak salah f1,4. Dan itu adalah lensa manual yang mungkin lumayan susah juga buat di event, tapi dulu juga akhirnya aku pakai lensa itu untuk bisa dapat momen-momen yang menarik. Karena ya zaman dulu orang juga fotografi pakai juga lensa-lensa yang manual. Jadi memang seru juga untuk belajar pakai lensa manual untuk bisa tahu kira-kira di mana titik fokus yang mungkin pas atau mungkin lebih bisa bercerita, kayak gitulah anggapannya. Nah, jadi yang paling penting adalah sebenarnya kalau kamera, semua kamera zaman sekarang mau yang murah pun, kalau kalian mau ngasihin foto yang bagus, ya belajarlah mulai dari foto-foto benda yang di sekitar. Kalau kalian cuma ngeluh di rumah aja, cuma bilang, aduh kameraku jelek, aduh lensaku kurang, dan lain-lain, ya percuma. Karena kalian nggak mengasah atau melatih dari kemampuan kalian dalam fotografi. Jadi semakin banyak kalian ngambil jepretan, pastinya juga semakin kalian mengerti dari kamera kalian sendiri, gimana mekanismenya, gimana juga ngasih foto yang lebih menarik, yang mana yang terang, yang mana yang gelap, yang mana yang overexpose, yang mana yang enggak. Jadi kalau kalian selalu pakai auto, nanti juga kalian akhirnya nggak bisa belajar tentang gimana menentukan keterangan atau mungkin brightness yang pas, gimana juga bisa menentukan blur yang pas juga. Jadi kalian bisa pakai mode manual ini. Jadi ya kalian mulai mempelajari juga, belajar dari YouTube. Karena banyak banget di YouTube yang bisa ngajarin sekarang kita tentang fotografi. Kalian bisa lihat juga di channel kita ya, di Fotoku ID. Ada banyak guide untuk kalian bisa belajar fotografi. Jadi sebenarnya kalau kalian mau beli kamera gimana pun, ini aku bilang untuk fotografi ya, karena untuk videografi itu pasti ada beda speknya lagi. Karena kadang kalau kalian mau slow motion dan lain-lain, pasti juga ada spek-spek yang harus kalian lihat. Mungkin nanti aku bakal bahas di konten berikutnya tentang gimana pilih kamera untuk videografi yang pas atau yang mungkin sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu aja, aku juga kepikiran konten ini gara-gara ngelihat kamera ini juga udah lama banget dan ketemu ini. Ya nanti di konten berikutnya aku bakal bikin photoshoot pakai kamera ini di area-area sekitar apartemenku ini, jadi nanti kalian bisa lihat hasil-hasilnya kayak gimana. Semoga konten ini membantu, dan kalau kalian merasa konten ini membantu, kalian bisa klik like di bawah, kalian juga bisa subscribe kalau kalian mau belajar tentang fotografi atau baru memulai fotografi. Kalian juga bisa nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten-konten kita berikutnya. Kalian juga bisa cek video-video kita yang lama atau konten-konten kita yang lama, karena banyak banget kita bahas tentang gimana caranya tahu settingan yang pas, gimana mengatur keterangannya, dan lain-lain. Dan juga jangan lupa untuk follow kita di TikTok dan di Instagram di @foto.co.id, karena di sana kita berbagi soal fotografi, videografi, dan content creation. Semoga konten ini membantu dan selamat mencoba. Aku Leo, sampai jumpa.